zikir tanpa minta, insya Allah 40 hari berturut-turut ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, insya Allah. Jadi semua ini adalah tajalli dari Allah. Kalau lihat istri lagi marah-marah, ya Gusti Allah lagi marah-marah, itu aja, nggak usah diingat. Kalau istri lagi melayani, ya Allah lagi memberikan manifestasi latifnya Allah, karomnya Allah melalui istri saya. Istri saya lagi marah-marah, oh itu lagi ghadabullah lagi melalui dia itu. Lagi muncul melalui istri saya. Itu aja, nggak usah pusing lah. Istri rewel lagi memunculkan, memanifestasikan asmanya Allah. Itu aja. Jadi semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada yang lebih indah di alam ini yang lebih dari yang sekarang ada ini. Yang sudah sempurna, sudah sempurna. Ada Jokowi, ada Amin Rais, ada Bambang Susatyo, ada Setia Novanto, udah sempurna, udah. Nggak ada yang lebih sempurna dari yang ada ini. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Tinggal kita bisa menyikapi apa enggak, itu aja. Kalau kita enggak mampu menyikapi, ya kita kalah dengan hawa nafsu kita. Yang namanya ingin mengislamkan orang, itu hawa nafsu itu. Makanya Rasulullah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Nabi Masya Allah menyesal Abu Thalib enggak Islam, menyesal, itu udah kepentingan itu, sudah interest itu. Nah, maka ditegur. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Yang menarik, ini yang menarik dalam kitab Ihya Pak Masulil. Anak-anak saya lagi S3 rehab, mengkritik Maslow, mengkritik Abraham Maslow, psikolog dari Yahudi. Satu bab saja yang dari saya dia, masalah ide, khawatir, lintasan. Semua di dunia ini datangnya dari khatirah. Dari apa? Khatir. Orang bikin kancingnya lontong, apa itu Pak? Apa namanya? Biting. Jadi khatir itu. Mau bikin kancing lontong, idenya seperti itu. Dari mana itu? Dari khatirah. Begitu pula orang yang menciptakan pesawat, menciptakan internet, menciptakan nuklir, roket, senjata, dari mana? Khatirah. Semuanya dari khatirah. Khatirah adanya di dzauq, intuisi. Nah, itu menurut Maslow, intuisi itu semuanya jelek, nggak ada baiknya lah. Kalau ada orang kok baik, pasti faktor dari luar. Ada undang-undang, ada aturan, ada agama, ada etika, ada masyarakat yang mengekang. Maka orang yang kelakuannya baik itu sebenarnya jiwanya nggak sehat, karena ada tertekan. Sebenarnya ada uang mau ngambil, ada perempuan cantik mau pegang. Lalu nggak pegang, takut pada undang-undang, pada polisi, pada aturan, pada etika. Berarti orang nggak sehat jiwanya, nggak sehat. Kata Maslow. Kata anak saya Imam Ghazali, bahwa dzauq itu tempatnya khawatir. Khawatir ada 4. Khawatir rabbaniyah, ide dari Allah. Ini panjang ceritanya ini. Nanti bisa antara lain kalau kita pelihara, kita pupuk menjadi hidayah. Terus maju lagi menjadi ma'rifat, kasyaf, ilham. Itu namanya khawatir robbaniyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Dalam contoh Imam Ghazali, seni itu baik seni apa aja, datang dari malaikat, bukan dari bangku sekolah. Orang bisa menciptakan lagu, tapi jangan yang jiplak lagu India loh. Dangdut ini menjiplak lagu India. Yang betul-betul menciptakan lagu, orang Indianya lah, udah orang Indianya sana, atau orang Mesirnya. Itu datangnya dari malaikat. Atau seni lukis, kok bisa lukis seperti itu? Dari khawatir dari malaikat, malakutiyah, yang disebut tadi singgung ilmu laduni, atau apa? Ilmu laduni atau ilmu satu lagi apa istilahnya? Ilmu yakin atau hakul yakin, boleh lah itu. Itu dari malaikat. Yang ketiga, khawatir nafsaniyah, ide yang datang dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini di mana-mana ikut, di pasar, di jalan, di kantor, di masjid.
Hawa nafsu ikut terus. Maka kata orang sufi, a'da'ina an-nafs. Hawa nafsu itu musuh yang paling utama. Nabi Muhammad bersabda, roja'na minal jihadil asli al jihadil akbar ala wa jihadun nafs. Coba orang mau ikhlas, nafsunya datang. Saya kalau jadi anggota DPR, nanti jadi anggota Banggar. Anggota Banggar sekali ketok memutuskan anggaran, apa anggaran Telkom, apa anggarannya Garuda, apa anggarannya departemen, nanti saya dapat bagian sekian persen. Kita kumpulkan lama-lama sekian miliar uang saya, nanti saya mampu beli rumah di Menteng. Di rumah di Menteng kita kumpul lagi bisa ganti mobil. Itu namanya dari mana tuh? Dari mana nih? Khawatir nafsa niya. Bukan dari setan, bukan. Setan nggak bisa kayak gitu. Itu setan aja lihat, oh pinter banget ini orang. Saya aja nggak bisa itu. Saya aja merencanakan itu nggak bisa. Bikin proposal, bikin sistemnya, bikin caranya supaya korupsi nggak ketahuan. Saya nggak bisa itu. Ampun deh kata setan. Ini orang pinter. Maka di Jakarta ini banyak sekali syuyukhus syayatin. Yang paling baik itu kalau sudah dari hawa nafsu. Kelihatannya sholat padahal hawa nafsu. Kelihatannya lillahi ta'ala padahal lihawahu. Afamanit takhudha ilahahu hawa. Banyak orang yang mengambil Tuhan menyembah hawa nafsu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh hawa nafsu yang kelihatannya billah, demi rakyat, demokrasi, hak asasi, keadilan. Alas. Ketika masih muda demo, begitu jadi pejabat layak di demo itu. Harus di demo malah. Waktu belum jadi pejabat ikut demo ideal demi rakyat, demi tegaknya hukum. Dia jadi pejabat wajib di demo malah. Nah, jadi yang paling sulit itu kalau sudah wala yaghurrannakum billahil. Kalau jangan ketipu perempuan, jangan ketipu uang, yang lain sudah gampang. Jangan ketipu sesuatu yang kelihatannya atas nama Allah padahal hawa nafsu. Maka dalam kitab Asna Ihya ada Asnaful Maghrurin. Beberapa orang terpedaya oleh hawa nafsunya itu paling banyak kiai, paling banyak 11. Kalau kiai itu pasti punya hurur, hurur lah, sombong. Saya ahli fikih, saya ahli bahasa Arab, saya ahli sejarah, saya ahli filsafat. Nggak ada orang di sini yang paling pintar lebih dari saya. Saya hafal Quran, bolak-balik melapalnya bukan. Saya hafal Alfiyah. Orang paling banyak maghrur adalah para ulama 11 sampai. Ini kata Imam Ghazali bukan kata saya. Kata siapa nih? Kata Imam Ghazali kata saya sih kata saya. Semuanya maghrur ini. Kalau sholat Jumat di Monas, aduh maghrur banget itu. Maghrurin. Tidurnya di Istiqlal, sholatnya jadi Istiqlal tempat tidur. Molor, ngeces, ngiler, ngompol barang, bikin kotor masjid, tidur. Begitu mau sholat keluar, meninggal Istiqlal menuju maghrurin orang ini. Berkali-kali saya ngomong gitu, maghrurin. Kira kalau ridho itu Allah, demi Allah bela Islam, ikut tenanan deh gue. Dari hawa nafsunya itu. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika kita kejebak dalam wala yaghurrannakum billahil ghurur. Santri banyak sombong, banyak yang ngundang ceramah kemari laris sombong, dalam hatinya sombong. Apalagi banyak orang cium tangan, sombong. Doanya mustajab, bikin air langsung cespleng, sombong. Itu semuanya maghrurin, kata Imam Ghazali. Kalau sahibul jah, yang punya pangkat ada 9 macam. Kalau sahibul mal ada 6 macam. Itu dalam Ihya Ulumuddin Asnafil Maghrurin. Yang terakhir khawatir syaitoninya, bisikan setan. Setan itu yuwaswisu sudurin nas, spontanitas. Kita benar digoda, ayo belok kanan yuk, ayo belok kiri yuk. Kalau kita bentak, auzubillahi minasyaitonir rajim, lari sudah. Lari, nanti goda lagi. Gitu setan. Jadi setan gampang lah, dilawan gampang. Yang paling berat apa tadi? Hawa nafsu. Setan gampang, ada setan goda. Auzubillahi minasyaitonir rajim, dah lari sudah. Takut dilempar apalah gitu. Lari. Oleh karena itu
iman, hidayah, takwa, Allah dengan ungkapan apa segala macam terserah ente, makomat itu adanya di zauk. Zauk itu tempat media dari khawatir robbaniyah, khawatir ilahiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi menarik sekali diskusi ini atau pertemuan ini. Nggak cukup sekali nih, tasawuf sekali. Bicara tasawuf sekali, baru bicara definisi aja udah harus membutuhkan satu pertemuan sendiri. Tapi yang jelas mudah-mudahan sendablek-dableknya itu, kalau orang bacanya tiap hari ulak-ulak apa? Bergumulnya dengan kitab tasawuf, pasti ada atharnya, pasti ada. Orang tiap hari baca tasawuf. Lah saya baca tasawuf 4 tahun. 4 tahun yang dibaca tasawuf terus Ibnu Arabi, Ghazali terus Suhrawardi, Al-Junaidi. Ya barangkali adalah dikit-dikit atharnya. Dikit-dikit pengaruhnya ada. Ya pasti dong bacanya kan mempengaruhi kan? Ya, coba ente kalau baca tiap harinya fakih terus, wah itu haram, halal, makruh, sunnah. Kalau bacanya ayat-ayat perang, para siapa keluar dari rumah membunuh dan dibunuh langsung masuk surga. Yang dibaca itu terus. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran an sayiatihim wal khalam jannatin min anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau dibunuh langsung surga, diterima bidadari sudah telanjang bidadarinya. Al-Quran perintah perang itu tujuannya supaya menang, bukan supaya mati, bukan. Supaya kalau menang kita mendakwahkan agama Islam, menang kok. Nggak ada zaman Rasulullah orang berangkat perang sudah bawa bom mau mati, nggak ada. Berangkat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang apa aja, perang apa? Perang Mu'tah, perang Fathul Makkah. Inginnya apa? Menang. Kalau menang kita bangun Islam, kan gitu. Nggak ada yang perang dari rumah mau mati, nggak ada. Kok mati? Syahid gitu loh. Bukan tujuan, bukan. Kok mati? Ya syahid. Tapi dari rumah jihad itu untuk menang. Makanya Rasulullah, Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar masih umur 14 tahun. Nanti dulu, kamu masih kecil. Oh sekarang ngebom Surabaya malah ngajak anak kecil malah. Coba bayangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu ba'idun al-islam, gharibun al-afkar islamiyah wal fahim islamiyah. Apa yang dilakukan oleh teroris itu, ngebom itu jauh sama sekali nggak ada hubungannya dengan pemikiran agama Islam, dengan pemahaman agama, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Demi Allah, nggak ada sama sekali. Agama Islam tidak seperti itu. Masya Allah. Kita tercoreng, dikotori oleh tindakan radikal teroris itu semuanya. Terima kasih Mas Ulil, Mas Muksid. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Syukron wa dumtum. Adam tadi nyinggung Junaid, saya luar biasa yang Junaid itu kalau kita bacakan, kalau kita baca. Nanti lain kali kita bacakan Tauhid menurut Imam Junaid. Wah, belengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.